Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febrina Maliza, dosen Universitas Mercu Buana, akan menyajikan ringkasan materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI, dalam pelatihan Pekerti 2021 yang diselenggarakan oleh Aperti bekerjasama dengan Untirta. Pokok bahasan materi ini terdiri dari teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, serta rubrik atau kriteria penilaian. Dalam teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, kita harus memahami pengertian atau definisi dari bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jenis bahan ajar ada berbagai macam ya, yaitu ada bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Fungsi bahan ajar yang pertama yaitu dalam pembelajaran klasikal, sebagai satu-satunya sumber belajar, serta sebagai bahan pendukung proses pembelajaran. Lalu fungsi yang kedua yaitu dalam pembelajaran individual, yaitu sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam peroleh informasi, dan sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu dalam pembelajaran kelompok, yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok serta sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Karakteristik bahan ajar ada 5, yaitu yang pertama self-instructional, yaitu di mana bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri. Oleh karena itu, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas dan memudahkan peserta didik belajar secara tuntas. Lalu karakteristik yang kedua yaitu self-contained. Bahan ajar harus memuat seluruh bagian-bagian dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Karakteristik yang ketiga adalah stand-alone, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain. Karakteristik yang keempat adalah adaptif. Bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Serta karakteristik yang kelima adalah user-friendly, di mana bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Jenis-jenis bahan ajar dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu bahan ajar cetak seperti buku, modul, handout, dan lembar kerja, serta bahan ajar non-cetak seperti video, audio, ataupun OHT. Contoh dari bahan ajar cetak yaitu buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Ada 4 jenis, yaitu buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, serta buku ajar atau buku teks. Lalu ada handout, bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Modul, bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Ada 6 hal yang perlu dipahami dalam menyusun bahan ajar cetak, yaitu pertama, susunan tampilan bahan ajar harus jelas dan menarik. Bahasa yang mudah dipahami, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan, nyaman untuk dibaca, serta materi instruksional. Dalam pengembangan bahan ajar, itu penting, terutama pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami pemilihan bahan ajar dan media pembelajaran serta alat evaluasi yang akan digunakan. Adanya pengelolaan kelas dengan baik,
interaksi pembelajaran yang bagaimana, lalu karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Tujuan pengembangan bahan ajar yaitu di mana menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, serta memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip pengembangan bahan ajar ada 3. Yang pertama adalah relevansi, yaitu bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran. Konsistensi, ya, antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa, serta adekuasi, cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Jadi bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit atau tidak boleh terlalu banyak. Langkah pemilihan yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan, lalu selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, selanjutnya memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi, hingga pada akhirnya memilih sumber bahan ajar. Cakupan isi bahan ajar ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, serta nilai atau sikap. Dalam pengetahuan, harus ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dalam keterampilan, memuat kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Serta dalam nilai atau sikap, adanya nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, sampai dengan mau menerima pendapat orang lain. Ruang lingkup ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu keluasan atau wide, yaitu menggambarkan seberapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran, serta kedalaman atau deep, seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Urutan bahan ajar, yaitu ada 2 pendekatan. Pendekatan prosedural, yaitu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas, serta ada pendekatan hierarkis, menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke kompleks. Dan teknik penyusunan buku ajar, ya, atau disebut juga dengan buku daras, di mana buku ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Karakteristiknya yaitu sebagai sumber materi ajar, referensi baku mata kuliah atau pelajaran tertentu, disusun sistematis dan sederhana, serta adanya petunjuk pembelajaran. Buku ajar harus memenuhi keamanan nasional, jadi tidak boleh nih bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Isi buku ajar itu memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai peserta didik. Harus sesuai dengan perkembangan ipteks, serta kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Cara penyajiannya, ya, dalam penahapan penyajian itu sederhana ke kompleks, mudah ke sukar, saling memperkuat bahan kajian terkait, menarik minat peserta didik, menantang dan merangsang, serta ada pengorganisasian dan sistematika penulisan. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku, kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan ya peserta didik, lalu kosakatanya mempermudah pemahaman, menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Untuk ilustrasi, yaitu relevan dan isi buku ajar, tidak mengganggu kesinambungan, antar kalimat, antar paragraf, ataupun bagian keseluruhan isi, bagian terpadu dari keseluruhan isi buku, jelas, baik, dan esensial untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep. Berikut kerangka dan langkah menulis buku ajar secara sistematis. Yang pertama, jelas harus menyusun RPS terlebih dahulu, karena RPS sebagai acuan proses pembelajaran, mata kuliah atau pelajaran. Lalu mulai menyusun outline, ya, kita deskripsikan mata kuliah, CPMK, sub CPMK, kemudian bagian untuk pendahuluannya ya, lalu di bagian isi ada judul, uraian, materi pembelajaran, kesimpulan, tugas, evaluasi atau kunci jawaban. Bagian akhir
wajib daftar pustaka, glosarium, indeks, lampiran, biografi penulis, dan perlengkapan buku ajar lainnya seperti cover, lembar persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Lalu dalam mengembangkan evaluasi atau penilaian, ya, jadi penilaian itu adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Jadi penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar, di mana penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi penilaian atau evaluasi itu penting ya dalam desain pembelajaran. Nah, aspek penting yang dinilai itu mencakup materi atau isi, penyajian, keterbacaan, teks dan gambar, serta kebahasaan. Jadi menurut Haryanto dalam penilaian bahan ajar itu ada beberapa aspek yang terkandung dalamnya antara lain konsep, prinsip, fakta, proses, nilai, serta keterampilan. Validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan ya dilakukan dengan cara yang pertama uji coba keterbacaan, penilaian bahan ajar secara keseluruhan, serta uji terhadap capaian skor hasil belajar. Proses evaluasi bahan ajar mencakup kelayakan isi, komponen kebahasaan, penyajian, kegrafikan, serta variabel dalam evaluasi. Nah, jadi ini kita contoh dalam mengevaluasi sebuah bahan ajar ya. Ini contohnya buku. Jadi variabel evaluasi apa aja sih yang digunakan, indikator-indikatornya, lalu kita lihat hasil evaluasinya. Kalau ya berarti sudah sesuai, kalau tidak berarti belum sesuai. Nah, oleh karena itu bahan ajar tersebut harus dikembangkan kembali atau disesuaikan kembali. Untuk rubrik penilaian, banyak ya poin-poin yang menjadi evaluasi ya atau kriteria penilaian, yaitu ada tinjauan umumnya, pendahuluan, uraian materi, sampai dengan ke penutup. Jadi nanti cara penilaiannya itu ada skornya ya, apakah skornya memenuhi atau tidak memenuhi. Kesimpulannya ya, pengembangan buku ajar itu harus sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL. Cukup sekian dan terima kasih penyajian ringkasan materi pembuatan bahan ajar dan rubrik penilaian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.